Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apakah Anda masih percaya bahwa kecurangan bisa diungkap hanya dengan audit standar? Apakah Anda yakin bahwa data di atas kertas selalu mencerminkan kenyataan di lapangan? Kalau jawaban Anda iya, maka Anda sedang berada di zona nyaman, dan hari ini saya akan mengganggu kenyamanan itu. Terima kasih untuk Anda semua yang setia mendengarkan dan mendukung channel edukasi audit keuangan dan perbankan. Channel ini adalah merupakan media pembelajaran yang bukan hanya menambah wawasan, tapi juga menantang cara kita berpikir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana merancang strategi integrasi yang efektif, yaitu bukan sekedar bertanya tapi menggali informasi yang tersembunyi di balik ekspresi dan kata-kata. Hari ini kita akan naik level lagi, kita akan masuk ke studi kasus nyata, bukan teori tapi kenyataan, dan di sini kita akan belajar bahwa kadang apa yang tidak dikatakan justru lebih penting dari apa yang diucapkan. Jadi siapkan catatan Anda, buka pikiran Anda, dan mari kita bongkar satu persatu teka-teki dalam kasus atau studi kasus hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bayangkan Anda mempercayakan keuangan perusahaan kepada seorang yang setiap hari Anda sapa, Anda andalkan, bahkan Anda promosikan. Tapi diam-diam di balik meja kerjanya, dia merancang skenario licik untuk mengalirkan uang perusahaan ke rekening pribadinya. Inilah yang disebut dengan penggelapan dana perusahaan. Bukan pencurian biasa, ini bukan maling yang memanjat pagar malam hari, ini dilakukan oleh orang dalam yang tahu sistem, paham celahnya, dan memanfaatkan kepercayaan sebagai senjata utamanya. Penggelapan dana adalah tindakan kriminal di mana seseorang, biasanya pegawai atau manajer, menyalahgunakan wewenang untuk mengambil, kemudian memindahkan atau menggunakan dana perusahaan tanpa izin yang sah, demi keuntungan pribadi, dan yang paling menyakitkan, ini sering baru ketahuan ketika kerugian sudah ratusan juta, bahkan bisa miliaran rupiah. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah sistem internal kita lemah atau justru karena kita terlalu percaya pada wajah yang setiap hari tersenyum ramah? Hari ini kita tidak hanya akan mempelajari definisi, tapi juga membongkar bagaimana penggelapan bisa dimulai, tumbuh, dan bersembunyi di balik laporan keuangan yang tampak normal. Karena memahami adalah langkah pertama untuk mencegah, dan ingat, kepercayaan itu penting, tapi kontrol adalah wajib. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, izinkan saya bertanya, menurut Anda, apa tujuan utama dari integrasi dalam investigasi fraud ini? Sekedar formalitas, mengisi checklist prosedur, atau
hanya untuk menakut-nakuti pelaku. Jika Anda berpikir seperti itu, bersiaplah untuk mengubah cara pandang. Interogasi bukan sekedar sesi tanya jawab biasa, ini adalah senjata strategis dalam fraud investigasi. Interogasi digunakan untuk satu hal utama, yaitu menggali apa yang tidak tertulis di laporan, tidak terekam di CCTV, dan tidak pernah diucapkan secara terbuka. Kita tidak sedang berburu informasi yang sudah jelas. Kita sedang mencari celah-celah cerita ketidaksesuaian antara kata-kata dan data. Kita ingin tahu apakah bukti yang kita miliki benar-benar kuat. Apakah pelaku akan menyangkal atau tanpa sadar justru mengonfirmasi semuanya dengan bahasa tubuh dan ucapan yang tergelincir. Dan yang paling penting, interogasi bisa membuka pintu pengakuan. Saat strategi, tekanan psikologis, dan bukti dipadukan secara tepat, seringkali pelaku akhirnya menyerah dan mulai bicara, tidak hanya mengaku, tapi memberikan informasi baru yang bahkan belum kita pikirkan. Jadi, jangan anggap remeh interogasi. Ini bukan hanya tentang bertanya, ini tentang mengendalikan arah percakapan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan di dunia investigasi, kebenaran itu adalah mata uang yang paling berharga. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, interogasi dalam kasus fraud bukan sekedar soal keras suara, melotot mata, atau meja yang diketuk-ketuk. Bukan soal juga siapa yang paling galak. Justru interogasi yang berhasil sering dilakukan dengan tenang, ramah, bahkan bersahabat, dan disitulah jebakannya. Kita mulai dari tekanan raport, pendekatan membangun kedekatan, menciptakan rasa nyaman dan menumbuhkan rasa percaya diri, karena percayalah, pelaku jauh lebih mudah bernyanyi saat merasa aman, bukan saat merasa diancam. Disinilah interrogator bermain halus, mencairkan suasana sambil diam-diam menggali informasi sensitif. Tapi kalau itu belum cukup, kita naikkan levelnya. Teknik RED. Ini bukan lagi sekadar basa-basi, ini adalah metode sistematis yang melibatkan analisis perilaku, konfrontasi, dan manipulasi psikologi secara legal. Teknik ini dirancang untuk membuat pelaku merasa bahwa pengakuan adalah satu-satunya jalan keluar dari tekanan psikologis yang dibangun selama proses interogasi. Dan tentu saja teman-teman, ada senjata paling mendasar namun sangat efektif, yaitu tentang teknik pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka akan memberi ruang pelaku untuk bicara, dan dari situlah kita bisa mendeteksi kebohongan. Sedangkan untuk pertanyaan tertutup itu kita gunakan untuk mengunci jawaban, menekan manuver, dan memperkuat bukti yang kita miliki. Jadi, jika Anda masih berpikir bahwa interogasi hanyalah soal bertanya dan mencatat, Anda salah besar. Ini adalah permainan strategi, psikologis, dan kontrol, dan hanya yang memahami pendekatan yang bisa memenangkannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua,
Apa jadinya kalau pengkhianat itu bukan orang luar, tapi justru duduk manis di dalam kantor kita sendiri. Mengelola uang perusahaan dan setiap hari disapa dengan senyuman. Inilah realitas pahit yang sering kali kita abaikan. Pelaku penggelapan bukan orang asing, ia adalah staf keuangan kita. Ia paham sistem, ia tahu celah, dan lebih dari itu, ia tahu kapan harus memoles angka agar tampak normal. Modusnya sederhana namun mematikan. Memanipulasi laporan pengeluaran seolah dana digunakan untuk kegiatan operasional padahal sebagian dialihkan untuk kepentingan pribadi. Tak ada yang curiga. Kenapa? Karena semuanya terlihat rapi. Tapi semua kebohongan pada akhirnya meninggalkan jejak, dan jejak itu mulai muncul saat ditemukan ketidaksesuaian antara transaksi aktual dan laporan bulanan. Ada angka yang tidak nyambung, ada biaya yang terlalu besar untuk kegiatan yang terlalu kecil. Dan saat itu terjadi alarm akan berbunyi. Inilah titik awal investigasi. Disinilah peran kita sebagai investigator diuji. Bukan sekedar membaca angka, tapi mencium bau busuk di balik data. Karena dalam setiap laporan keuangan yang terlalu rapi bisa jadi sedang disembunyikan kejahatan yang sangat licik. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, menginterogasi pelaku penggelapan dana bukan sekedar duduk dan bertanya, apalagi berharap dia langsung mengaku. Tidak semudah itu. Interogasi yang berhasil adalah perang psikologis yang dirancang dengan strategi matang dan dimulai jauh sebelum pelaku duduk di depan kita. Tahap pertama yaitu pra-interogasi. Disinilah peran kita sebagai detektif. Kita kumpulkan bukti, kita bedah laporan keuangan, kita cari inkonsistensi, dan kita pastikan bahwa setiap tuduhan kita punya dasar yang kuat. Tanpa bukti, interogasi hanya drama kosong. Lalu masuk ke tahap awal, yaitu membangun kepercayaan. Ya, kedekatan bukan marah-marah, kita buat pelaku merasa aman, nyaman, bahkan merasa dilindungi. Di titik ini, kita sedang menurunkan pertahanannya. Ini bukan soal memaksa, tapi soal membuatnya bicara tanpa merasa sedang diinterogasi. Tahap berikutnya adalah inti dari segalanya, yaitu konfrontasi. Disinilah bukti berbicara. Kita tunjukkan ketidaksesuaian, kita korek logikanya, kita giring pelaku pada satu titik, yaitu tidak ada lagi jalan keluar. Momen inilah biasanya topeng pelaku mulai retak. Dan akhirnya kita tutup dengan penegasan, pengakuan, dan dokumentasi. Setiap kata yang keluar harus dicatat, direkam, dan dibungkus menjadi kekuatan hukum karena tanpa dokumentasi, pengakuan hanyalah cerita yang bisa dibantah kapan saja. Jadi, teman-teman ingat, interogasi bukan soal intimidasi, ini adalah strategi berlapis. Dimulai dari bukti, dibungkus dengan psikologis, dan diakhiri dengan kebenaran yang tidak bisa disangkal. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dalam interogasi kasus fraud
Kita bukan sedang main adu otot, kita sedang bermain catur, dan seperti permainan strategi lainnya, langkah pertama harus penuh perhitungan. Itulah mengapa integrasi tidak dimulai dengan tuduhan, tapi dengan kehangatan. Kita gunakan teknik membangun hubungan, yaitu membuat pelaku merasa tidak sedang diserang. Di sini kita sengaja menurunkan ketegangan, bukan karena kita lemah, tapi karena pikiran yang tenang itu lebih mudah membuat kesalahan. Setelah itu kita masuk ke teknik yang lebih halus, tapi mematikan, yaitu pertanyaan sekuensial. Pertanyaan disusun berurutan seolah-olah ringan, padahal perlahan mengupas kebohongan demi kebohongan. Kita tanya soal waktu, lokasi, jumlah, alasan. Kemudian kita buat pelaku itu berbicara terus, dan semakin banyak ia bicara, maka akan semakin besar peluang ia tergelincir. Dan puncaknya adalah presentasi bukti secara bertahap. Kita tidak lemparkan semua bukti sekaligus. Tidak, kita tunjukkan dikit demi dikit. Membangun tekanan psikologis secara perlahan. Setiap bukti yang muncul akan mengguncang keyakinannya, membuatnya sadar bahwa kebohongannya sedang runtuh di depan matanya. Inilah seni integrasi, mengendalikan suasana, mengarahkan narasi, dan memaksa kebenaran keluar tanpa pernah mengangkat suara. Karena dalam integrasi Freud, yang paling tajam bukan nada tinggi, tapi strategi yang tenang dan tepat sasaran. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, satu hal yang hampir selalu terjadi dalam integrasi kasus Freud adalah pelaku tidak pernah langsung mengaku. Mereka tidak akan berkata, ya, saya yang ambil uangnya. Tidak. Yang Anda hadapi pertama kali adalah tembok penyangkalan. Respon awal mereka klise dan bisa ditebak. Pertama, mereka akan menyangkal keterlibatan. Mereka akan bilang, saya tidak tahu apa-apa, itu bukan bagian saya, atau saya hanya menjalankan perintah. Dan biasanya penyangkalan ini diucapkan dengan wajah paling polos yang bisa mereka ciptakan. Lalu, saat penyangkalan mulai goyah, mereka akan beralih ke strategi kedua, yaitu menyalahkan sistem. Mereka bilang, sistem keuangan kita memang berantakan atau tidak ada SOP yang jelas, jadi wajar kalau ada kekeliruan. Mereka mencoba mengalihkan perhatian dari kesengajaan ke kelemahan sistem. Dan ketika mulai kepepet, mereka menghindar menjawab langsung. Mereka akan memutar-mutar jawaban, mengulang pertanyaan kita, atau tiba-tiba jadi lupa. Inilah upaya untuk menunda waktu, menyusun alibi, atau sekedar berharap kita kehilangan arah. Tapi justru dari pola-pola inilah kita tahu bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Karena semakin kuat penolakan, semakin banyak pembelaan, berarti tekanan kita mulai menyentuh titik sensitif. Ingat teman-teman, dalam dunia Freud, investigasi kebenaran jarang datang dengan sukarela.
Dia harus digali, ditantang, dan ditekan keluar dari balik kebohongan yang rapi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, penyangkalan adalah tameng pertama pelaku fraud. Dan percayalah, tameng itu tidak akan runtuh hanya karena Anda berkata saya tidak punya bukti. Mereka sudah siap, mereka sudah latihan, tapi apakah itu artinya kita menyerah? Tentu tidak. Strategi yang wajib kita kuasai adalah ulangi pertanyaan dengan variasi, bukan mengulang kata-kata yang sama, tapi mengubah sudut pandang. Kalau tadi kita tanya, apakah Anda menyetujui transaksi ini, kemudian kita ubah jadi siapa yang terakhir kali memverifikasi laporan itu? Tujuannya memancing inkonsistensi, karena pelaku bisa menghafal satu kebohongan tapi sulit menjaga konsistensi di banyak versi. Lalu saat celah muncul, kita masuk dengan logika. Kita soroti kejanggalan. Misalnya, jika Anda tidak terlibat, mengapa persetujuan Anda muncul di dokumen ini? Atau bagaimana Anda bisa tidak tahu? Padahal laporan itu Anda tanda tangani setiap bulan. Logikanya adalah musuh alami kebohongan dan pelaku fraud seringkali terpeleset di situ. Dan akhirnya, saat pertahanan mulai retak, kita hadirkan bukti, tapi dengan urutan yang logis dan menghantam secara bertahap. Kita tidak lempar semua sekaligus, kita atur alurnya, kita bangun narasinya sampai pelaku itu sadar. Semakin dia menyangkal, semakin dia mengunci diri sendiri. Inilah seni menghadapi penyangkalan, bukan frontal, tapi sistemik. Bukan emosional, tapi rasional. Karena dalam integrasi, kemenangan bukan didapat dari suara paling keras, tapi dari paling strategis dan paling cerdas. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, setiap integrasi punya momen kritis. Momen di mana narasi palsu itu mulai runtuh dan wajah pelaku berubah jadi cemas. Inilah momen yang ditunggu. Inilah momen konfrontasi dengan bukti kuat. Kita tidak datang dengan tujuan kosong. Kita datang dengan data transaksi spesifik. Pada tanggal sekian, pelaku atau saya ulangi lagi, ketika kita tidak datang dengan tujuan kosong, kita datang dengan data transaksi spesifik. Pada tanggal sekian, pukul sekian, dana sekian rupiah keluar dari akun perusahaan dan masuk ke rekening ini. Apakah Anda tahu siapakah pemilik rekening itu? Saat pertanyaan itu dilontarkan, ruang interogasi menjadi lebih sunyi dan lebih panas. Kita lanjutkan dengan bukti tambahan, waktu pelaporan, dokumen persetujuan, tanda tangan yang identik. Bukti tak lagi berdiri sendiri, semuanya saling menguatkan. Tidak ada ruang untuk mengelak, tak ada celah untuk bersembunyi lagi. Dan disinilah pelaku akan mulai goyah. Napasnya berubah, nada bicaranya mulai patah-patah. Mereka tidak lagi menyangkal sepenuhnya. Mereka mulai berkata, saya hanya ikut perintah atau saya tidak ambil semuanya. Itu bukan pembelaan, itu adalah awal dari pengakuan.
Karena dalam dunia interogasi pengakuan penuh jarang sekaligus. Ia muncul perlahan-lahan mulai dari keterkejutan, berubah menjadi kegugupan, lalu akhirnya sebuah pengakuan meskipun sebagian. Ingat Bapak Ibu dan teman-teman semua, kebenaran tidak datang karena kita menekannya, tapi karena kita menunjukkan bahwa tidak ada lagi jalan untuk lari. Dan ketika fakta berbicara, kebohongan kehilangan tempat untuk berdiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, apa yang terjadi ketika interogasi berjalan dengan presisi? Strategi dijalankan dengan cermat dan bukti tak terbantahkan ditaruh di atas meja. Maka terjadilah momen yang tak bisa ditarik kembali dan pelaku akhirnya mengaku. Dalam kasus ini penggelapan dana sebesar 750 juta. Ini bukan jumlah kecil, bukan kesalahan sepele, akhirnya terbongkar dari mulut pelaku sendiri. Setelah awalnya berdalih, mengelak, berputar-putar, akhirnya ia berkata, "Ya, saya terlibat." Tapi kejutan tidak berhenti di situ. Dalam kondisi terdesak dengan tekanan bukti yang tak bisa dilawan, pelaku akhirnya menyebut nama lain. Seorang rekan kerja yang selama ini tampak bersih ikut bermain dalam skenario busuk ini. Maka kita belajar satu hal yang penting. Fraud jarang dilakukan sendiri. Di balik satu pelaku sering ada jaringan. Dan untuk menutup semuanya dilakukan langkah yang paling krusial secara hukum, yaitu pelaku menandatangani pengakuan tertulis, hitam di atas putih. Tidak lagi sekedar kata-kata di ruang interogasi, tapi pengakuan resmi yang dibuat dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Inilah bukti bahwa interogasi yang terstruktur, didukung bukti kuat dan dijalankan dengan strategi psikologis yang tepat bisa mengubah tembok kebohongan menjadi pintu pengakuan. Dan di balik angka 750 juta itu ada pelajaran mahal yang tak bisa dibeli, yaitu bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalan keluar. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, dari kasus penggelapan dana perusahaan sebesar 750 juta ini, kita tidak hanya melihat kejahatan, kita melihat strategi, kita melihat proses, dan yang paling penting, kita melihat pembelajaran dari kasus ini. Pertama, interogasi bukan soal metode tunggal, tidak ada satu teknik yang bisa menyelesaikan semua. Justru kekuatannya terletak pada kombinasi teknik. Membangun hubungan untuk membuka pintu, kemudian pertanyaan sekuel untuk menggali informasi, dan konfrontasi logis untuk menekan kebohongan. Inilah koreografi psikologis yang harus dimainkan dengan akurat. Kedua, validasi bukti sebelum interogasi adalah harga mati. Anda tidak bisa masuk ke ruang interogasi hanya dengan kecurigaan. Anda harus punya data, waktu, angka, dokumen. Semuanya terstruktur. Karena pelaku mungkin bisa memanipulasi cerita, tapi tidak bisa melawan bukti yang terverifikasi. Dan terakhir, pelajaran yang paling mengejutkan justru datang dari pendekatan yang sering diremehkan, yaitu pendekatan manusiawi.
Bukan gertakan, bukan ancaman, tapi empati. Bahasa yang tenang dan dialog yang membuat pelaku merasa aman untuk bicara. Karena di balik wajah pelaku masih ada manusia dan seringkali pintu kebenaran justru dibuka ketika mereka diperlakukan seperti manusia. Jadi apa pembelajarannya atau apa pelajarannya? Yaitu bahwa mengungkap roh bukan hanya soal otak tapi juga soal hati. Dan ketika keduanya digunakan bersamaan, maka kebohongan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika Anda masih berpikir interogasi hanya soal duduk di depan pelaku dan mengajukan pertanyaan tajam, maka izinkan saya katakan bahwa Anda baru melihat kulitnya. Interogasi yang efektif adalah perpaduan antara strategi, etika, dan kesiapan bukti. Tanpa bukti yang kuat, Anda hanya bermain opini. Tanpa etika, Anda berisiko menghancurkan proses hukum, dan tanpa strategi, Anda hanya membuat pelaku makin pandai berbohong. Dari studi kasus yang baru saja kita bahas, kita belajar satu hal penting, bahwa tekanan emosional bisa dilawan, tapi tekanan logis sulit dihindari. Pelaku tidak menyerah karena dibentak, mereka menyerah karena kehabisan celah untuk berdusta. Karena logika, bila disusun dengan bukti yang rapi, adalah alat interogasi yang paling mematikan. Dan ingat teman-teman, tidak ada satu teknik yang cocok untuk semua pelaku. Kadang kita harus lembut, kadang harus tegas, kadang harus diam. Adalah senjata paling tajam. Teknik yang adaptif adalah kunci, dan bahkan pelaku yang paling keras bisa runtuh jika kita tahu di mana taktik lemahnya. Jika Anda tertarik untuk mendalami secara lebih lanjut tentang bagaimana audit investigasi dilakukan secara profesional dan terarah, termasuk teknik interogasi yang terbukti berhasil, silahkan hubungi kami via email suharno.hatisumarso@gmail.com, karena ilmu yang tidak dipelajari akan jadi kelemahan di hadapan kecurangan yang terus berkembang. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika Anda sudah menyimak video ini dari awal hingga selesai, maka Anda bukan sekedar menonton, Anda adalah bagian dari komunitas pembelajaran yang peduli pada integritas, akurasi, dan transparansi dalam dunia audit, keuangan, dan perbankan. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sajikan selama ini tidak hanya menjadi informasi lewat telinga, tapi pengetahuan yang memperkuat langkah Anda, baik sebagai mahasiswa yang sedang belajar maupun praktisi yang berhadapan langsung dengan kenyataan di lapangan. Karena satu hal yang pasti, kecurangan tidak akan berhenti dan ilmu kita pun tidak boleh berhenti. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan bagikan channel edukasi audit keuangan dan perbankan ini kepada teman-teman yang lain. Bantu kami menyebarkan pengetahuan ke lebih banyak orang yang membutuhkannya, karena siapa tahu satu klik Anda hari ini bisa menyelamatkan satu institusi dari fraud esok hari. Sampai jumpa dalam pembahasan pembelajaran menarik
dengan topik yang lebih tajam, lebih menarik, dan tentu lebih relevan dengan tantangan nyata yang kita hadapi di dunia audit keuangan dan perbankan. Tetap waspada, tetap kritis, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi dan contoh-contoh ada yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Sampai jumpa dan selamat pagi bagi kita semua.